Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat menyambut hari Natal. Selamat malam, shalom. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita semua, keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu yang ada di pulau-pulau lain, yang ada di pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu yang di luar negeri pun, saya berkata hari ini damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidupmu. Natal ini menjadi Natal di mana realita kasih Allah nyata, terbukti, dan kita mengalami semua yang baik yang datang daripada Tuhan. Sekalipun ada di masa pandemi ini, sekalipun di masa semua orang prihatin, tetapi kita tetap bersuka cita karena juru selamat manusia telah lahir. Dan kita rayakan Natal 2021 ini dengan tetap bersuka cita, tetap kita bersyukur, tetap kita berterima kasih karena Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita semua di masa kita merayakan Natal di tahun 2021 ini. Saya tahu ada banyak orang yang sedang bergumul di sana, tapi saya mau berkata tanpa mengurangi sukacita, tetap kita harus bersyukur dan mengalami setiap janji Tuhan. Amin. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan biarkan renungan Tuhan ini memberkati saudara, menyiapkan saudara untuk saudara masuk ke depan. Kita akan menyongsong tahun yang baru juga. Kita menjadi umat yang berkenan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, semua yang sakit mengalami mujizat dan kesembuhan Tuhan. Semua yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami kebingungan, mereka terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini pesan Natal lewat firman-Mu memberkati, memerdekakan setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini pesan Natal terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan berkata, semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang ajaib, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Bapak Ibu bisa tuliskan di live comment, semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Biarkan kemurahan, damai sejahtera, mujizat, perkara-perkara dahsyat, kelimpahan, kemakmuran, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, mari sama-sama buka Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara, firman Tuhan ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan akan kelahiran Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan dan ada rentang ribuan tahun sampai akhirnya penggenapan itu terjadi. Yesus lahir dan Yesus juru selamat menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Saudara, kita percaya bahwa firman kebenaran, maka setiap orang yang percaya firman-Nya, maka mereka akan hidup dan menikmati setiap janji penggenapan firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Artinya, saudara, tidak ada yang namanya kesuraman, kekelaman yang kekal. Kalau negeri kita mungkin hari ini sedang mengalami masa-masa pandemi,
masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dengarkan ini, tidak selamanya akan seperti itu. Akan ada yang namanya keselamatan, ada yang namanya pertolongan. Bahkan kita percaya tetap ada hari depan yang penuh harapan atas bangsa kita. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, perhatikan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara dengar, peristiwa kelahiran Yesus ditandai dengan bintang yang bersinar terang benderang. Para gembala melihat terangnya, orang Majus melihat terangnya. Maka mereka menyimpulkan ada seorang raja yang lahir. Dan raja ini adalah raja yang akan membawa bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan dan kekelaman untuk mereka melihat terang yang besar. Saudara dengarkan ini, pesan Natal yang pertama bahwa Yesus datang untuk membawa terang, sehingga kegelapan yang ada di dunia ini akan sirna. Kegelapan di dalam keluarga kita sirna. Kegelapan, kekelaman di dalam hidup kita sirna. Saudara, kegelapan adalah ketiadaan terang. Maka ketika terang itu muncul, ketika terang Yesus bersinar, maka di sana kegelapan yang selama ini mengikat akan sirna dalam hidupmu. Sakit penyakit, semua ikatan dosa, ikatan dari roh jahat akan terlepas ketika kita melihat terang yang besar di dalam Yesus Kristus. Artinya setiap orang yang percaya kelahiran Yesus membawa terang dalam hidupnya, maka kegelapan itu akan sirna daripada hidupnya. Bangsa-bangsa pada masa itu sedang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa pada masa itu berjalan di dalam kekelaman. Tidak ada firman, belum ada tuntunan. Tapi ketika Yesus lahir, terang itu bersinar, maka ada sesuatu yang mengubahkan bangsa-bangsa. Saya berdoa, biarkan lewat Natal 2021 ini, bangsa kita melihat terang Tuhan yang besar, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Bangsa ini boleh berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan mereka datang kepada Yesus, dan mereka menyembah kepada Yesus, dan mereka percaya kepada nama Yesus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ayo tuliskan di live comment dan berkata dengan iman hari ini. Tuliskan Bapak Ibu bahwa Yesus membawa terang di tengah kegelapan dunia. Yesus membawa terang di tengah kegelapan hidup manusia, sehingga manusia boleh menerima terang yang ajaib. Amin. Yang kedua, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Dengarkan firman Tuhan ini, saudara. Natal yang kedua, Natal kelahiran Yesus membawa sukacita. Ada pemulihan sukacita. Kalau selama ini dunia sedang tertunduk lesu, manusia berdosa, tertunduk, terikat karena dosa. Mereka berjalan tanpa sebuah semangat. Mereka berjalan hari-hari karena ada di bawah kuk perhambaan. Dengarkan ini, Natal ini akan membawa sukacita. Kelahiran Yesus Juru Selamat membawa sukacita yang besar. Kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa Natal hanya sesuatu yang biasa, saya mau berkata, Natal ini akan bicara sesuatu yang lebih spesifik. Karena Natal membawa sukacita yang besar atas orang-orang yang terikat, orang-orang yang hari ini terbelenggu. Dengar, ada sukacita yang besar, sukacita, sorak-sorai seperti pada waktu orang panen.
atau orang yang sedang membicara. Ada berkat, ada mujizat, dan ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan di sana. Yang sepakat dengan iman katakan amin, katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ini. Saudara, di kitab Habakuk, kalau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, kambing domba terhalau dari kandangnya, tapi dalam kitab itu berkata, aku beria-ria di dalam Tuhan, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena ada kekuatan, ada sukacita, ada sorak-sorai yang Tuhan nyatakan atas umatnya. Sekalipun kita merayakan Natal ini di tahun 2021, tetap di masa pandemi, saya mau berkata, tetap kita harus bersukacita. Natal tidak boleh kehilangan maknanya. Umat Tuhan harus tetap bersyukur, berterima kasih, dan tetap bersorak-sorai karena juru selamat lahir ke dalam dunia. Saudara, apa yang dinantikan manusia, keselamatan, apa yang dinantikan manusia, pemulihan, apa yang dinantikan manusia, yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Dengarkan ini, Yesus lahir untuk menyatakan itu bagi dunia. Maka firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengar, di tengah semua kekelaman, kebinasaan yang dialami manusia, Yesus datang membawa pengharapan, supaya umatnya yang percaya menerima hidup kekal dan mengalami sukacita yang besar. Amin. Jadi hari ini bersukacitalah, dengan keluargamu bersukacitalah, engkau tetap bersukacita dan tetap bersorak-sorai seperti waktu engkau panen. Orang kalau panen, saudara, dia mendapatkan tuaian, dan dia harus bersyukur dengan tuaian yang dia terima itu, karena tuaian itu bicara tentang kebaikan kemurahan Tuhan yang dinyatakan. Sekalipun pandemi, sekalipun kita harus bergumul dengan banyak hal, saya mau berkata, ada sukacita di sana, ada sorak-sorai di sana. Bukan sorak-sorai karena kita kalah, tapi sorak-sorai karena kita mengalami kemenangan. Sorak-sorai karena kita mengalami kebaikan dan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Bukan tertunduk lesu, bukan menyerah, bukan kalah, tapi bersorak-sorai karena kita melihat janji berkat-Nya dinyatakan bagi kita semuanya. Mari yang sepakat dengan iman berkata, aku bersukacita. Tuliskan di live comment, aku mau bersukacita, aku tetap mau bersorak-sorai karena Yesus juru selamat memberi aku keselamatan dan pemulihan. Katakan amin. Yesus juru selamat memberi aku keselamatan dan pemulihan. Aku bersukacita. Amin. Yang ketiga, saudara, di ayat yang keempat, perhatikan, sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si gembala telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Dengarkan ini, hari-hari yang selama ini penuh dengan kuk, penuh dengan tindasan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan tekanan, penuh dengan semua celaan. Dengarkan ini, Natal membawa kita dilepaskan dari semua ikatan itu, dari semua kuk yang menghimpit kita, dari semua tekanan dan intimidasi. Terima dengan iman, percaya. Yesus menawarkan untuk kita, percaya, pikulah kuk yang Dia pasang karena bebannya ringan. Amin. Saudara, mari kita datang kepadanya. Natal ini menjadi Natal pembebasan buat kita. Natal ini menjadi Natal di mana kita dimerdekakan di dalam Yesus. Amin. Yesus membawa kita kepada kemerdekaan yang utuh. Manusia yang berdosa, dalam himpitan dosa, semua manusia yang tidak tahu arah tujuan. Dengarkan ini, kelahiran Yesus membawa pengharapan, sehingga kuk, ikatan dosa, setiap intimidasi, tekanan hidup dilepaskan di dalam nama Yesus. Hal yang sama, saya berdoa hari ini engkau yang selama ini
mengalami tekanan, intimidasi, tindasan, entah oleh masalah, entah oleh pergumulan, entah oleh kuasa roh jahat, dengarkan ini di dalam nama Yesus. Berita Natal ini berkata, terima kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari berkata dengan iman, sama-sama taruh satu tangan saudara di atas kepala, berkata, aku terima Yesus dan aku percaya hari ini setiap setiap tindasan, setiap celaan, setiap intimidasi dilepaskan di dalam nama Yesus. Yesus memberi pertolongan, Yesus membebaskan, Yesus menyelamatkan hidupku. Di dalam nama Yesus terjadilah. Katakan dengan iman, terjadilah. Sepakat dengan iman, terjadilah. Yang ketiga, Natal bicara pembebasan dan kemerdekaan. Amin, saudara. Jadi hari ini jangan takut, jangan gelisah, jangan terus tinggal dalam kekhawatiran. Percaya, hari depan tetap ada pengharapan di dalam Dia. Amin, saudara. Mari terima dengan iman. Jangan jadi orang yang pesimis, tapi optimislah. Karena Yesus mengasihi saudara. Dia yang melepaskan tindasan, setiap intimidasi, tekanan hidup kita, untuk kita melihat penghiburan, kekuatan, kesembuhan, kesegaran di dalam Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Amin. Yang selanjutnya, yang keempat, di ayat yang kelima dikatakan, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Dengarkan ini, tidak akan ada lagi yang namanya peperangan. Tidak ada lagi yang namanya peperangan. Yang ada adalah damai sejahtera. Sepatu tentara yang berderap-derap untuk berperang, jubah yang berlumuran darah karena perang. Dengarkan, tidak ada lagi. Yang ada adalah damai sejahtera. Maka satu dengan yang lain akan ada yang namanya kasih mesra. Satu dengan yang lain ada yang namanya komunikasi dan hubungan yang dipulihkan. Yang keempat, Natal akan membawa pemulihan hubungan. Suami istri yang tidak baik mengalami pemulihan. Suami istri yang hari ini retak hubungannya dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan ada yang namanya damai sejahtera, ada hubungan yang harmonis, keluarga yang harmonis, handai tolan satu dengan yang lain mengalami keharmonisan di dalam Tuhan. Amin. Percaya dengan iman, terima dengan iman. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi yang namanya peperangan. Yang ada damai sejahtera. Natal membawa damai sejahtera. Amin. Yang kelima selanjutnya, ini bicara tentang nama Yesus. Ayat yang kelima, ayat yang keenam dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, yang kelima, yang selanjutnya, nama Yesus dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya Yesus datang ke dunia untuk dia menyatakan bahwa pemerintahan, semua otoritas yang di bumi, di sorga, yang di bawah bumi ada di dalam tangannya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Semua pemerintahan, semua kedaulatan ada di tangan Yesus Tuhan. Bagian kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, dikatakan bahwa namanya disebut orang penasehat ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya saudara dikatakan wonderful and counselor. Namanya disebut ajaib. Yesus berarti Tuhan keselamatan. Saudara, Yesus nama yang ajaib yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita percaya umatnya yang berdosa karena keajaiban akan mengalami mujizat keselamatan. Keajaiban dia tunjukkan dengan dia menyelamatkan manusia, dengan dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa, memberikan kemenangan lewat kebangkitan dan naik ke surga untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang benar. Amin. Yang selanjutnya dikatakan bahwa
Counselor, artinya dia penasehat agung. Saudara, tidak ada hikmat yang lebih tinggi daripada hikmatnya Yesus. Maka firman Tuhan berkata, orang yang bodoh menurut dunia, ketika dia dipilih Tuhan, dia mendapatkan hikmat surgawi, hikmat ilahi. Dan dia justru akan membuat orang yang pintar menurut dunia justru dicelikan. Artinya saya mau berkata hari ini, kalau engkau membutuhkan yang namanya nasihat, membutuhkan yang namanya hari ini untuk mengalami konseling, datanglah kepada Yesus. Karena dialah konselor yang agung. Amin. Engkau tidak butuh orang lain sebenarnya. Engkau hanya butuh engkau sampaikan segala pergumulanmu kepada dia. Amin. Dan saudara, dalam hikmatnya dia akan menuntun kita. Ada orang-orang yang bergumul, ada orang-orang yang sedang jatuh, ada orang-orang yang mengalami keterpurukan, ada orang-orang yang inginkan terobosan. Dengarkan ini, jawabanmu ketika engkau mendapatkan hikmatnya, penasehat agung. Tanya apa yang kau harus lakukan. Selanjutnya dikatakan Allah yang perkasa, Almighty God, artinya El Shaddai. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, dan orang yang diam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? El Shaddai. Saudara, kata Allah yang perkasa adalah Allah yang menunjukkan keperkasaannya untuk melindungi, menudungi kita, menjauhkan kita dari semua mara bahaya, kecelakaan, dari semua kutuk, dari semua jeratan iblis. Karena Tuhan melindungi engkau, dan dikatakan Dia yang meluputkan, mendengar doamu, dan mengaruniakan kepada kita keselamatan dan umur panjang. Jadi saat engkau percaya kepada Yesus, sesungguhnya ada perlindungan, ada tudung, ada yang namanya perisai yang dahsyat, yang menjauhkan, meluputkan kita dari semua bencana, tulah, kutuk, sakit, penyakit, apapun, dalam lindungan Tuhan. Maka saya mengajak kita semua hari ini, ayo berdiam, duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Selanjutnya dikatakan Bapa yang kekal. Dalam bahasa aslinya dipakai kata bahwa dia Bapa never ending, Bapa yang terus menyertai umatnya, Bapa yang dari awal, dari kekekalan sampai kekekalan tetap menyertai umatnya, yang tidak meninggalkan umatnya. Artinya Yesus menyertai hidup kita, maka namanya juga disebut Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Bapa yang kekal, dari kekekalan sampai pada kekekalan, Dia menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yosua, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, aku yang menyertai engkau, aku yang tidak membiarkan engkau, aku yang berjalan di depan. Perhatikan, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, aku yang menyertai engkau, dan aku yang berjalan di depan. Bapa yang kekal, yang terus menuntun langkah-langkah hidup kita untuk mengalami semua yang dahsyat daripada Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, jangan pernah khawatir akan hari esok, karena kekekalan Bapa yang akan menyertai hidup kita. Selalu ada Bapa, selalu ada kasih-Nya yang tersedia bagi setiap kita. Haleluya. Dan terakhir dikatakan Raja Damai. Dialah Shalom. Yesus adalah Shalom, Raja Shalom. Artinya Yesus selalu akan membawa peace, Prince of Peace, yang namanya kedamaian, membawa kebahagiaan, membawa yang namanya sukacita, membawa ketenangan di tengah-tengah dunia yang sedang dalam carut marut, dalam kekelaman dan kegelapan. Saudara, Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan, ketika engkau percaya, damai sejahtera itu menjadi bagian hidupmu. Jadi hari ini terima janji Tuhan ini, terima ini, dan kau berkata,
biarkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Amin. Engkau sedang bergumul, hatimu tetap damai sejahtera. Engkau mengalami masalah, engkau tetap damai sejahtera. Engkau mengalami pergumulan, engkau tetap damai sejahtera. Engkau mengalami semua tekanan-tekanan hidup, hatimu tetap tenang. Engkau tetap bisa melihat pertolongan Tuhan. Orang yang damai, orang yang tenang akan lihat pertolongan itu datang tepat waktunya dalam hidupnya. Maka Natal ini, ketika engkau mempercayai Yesus sebagai satu-satunya, yang pertama, yang utama di dalam hidupmu, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, terima damai sejahtera itu melimpah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin, saudara. Jadi saudara terima itu dengan iman, percaya, dan alami semua janji Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Jadi di dalam namanya ada yang namanya otoritas pemerintahan tertinggi. Di dalam nama Yesus, pemerintahan berada di bahunya, kedaulatan ada di bahunya. Yang kedua, namanya disebut ajaib. Berita tentang Yesus adalah berita keajaiban. Maka sebagai orang percaya, hari-harimu akan mengalami juga keajaiban di dalam nama Yesus. Saat engkau percaya, saat engkau mengenalnya, maka engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Jadi jangan anti dengan mujizat, karena hidup kita pun sebenarnya adalah mujizat Tuhan dari hari ke hari. Amin, saudara. Yang ketiga dikatakan bahwa dialah penasehat agung. Artinya hikmat Allah adalah hikmat tertinggi. Saat engkau percaya kepada Yesus, engkau dipilihnya untuk mendapatkan hikmat itu, untuk mencelikkan orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Sehingga ketika engkau datang kepada Yesus, engkau terima jawaban, engkau terima tuntunan yang pasti benar, membawa engkau kepada jalan kehidupan. Mendapatkan hikmat Allah dikatakan, siapa yang mendapatkan hikmat dikatakan, kekayaan, kehormatan, kehidupan menjadi bagian hidupnya. Siapa yang mendapatkan hikmat, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya hidupmu akan mengalami damai sejahtera dan kekuatan berkat daripada Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa Dia Bapa yang Allah yang perkasa. Artinya Allah yang perkasa, Dia Tuhan yang menudungi dan melindungi kita dimanapun kita berada. Dia yang meluputkan kita dari semua bencana mara bahaya, kutuk, sakit penyakit yang menular, dari setiap serangan si jahat. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Percaya di dalam nama Yesus, engkau ada dalam perisai yang dahsyat, perisai Allah sendiri sebagai perisai pelindungmu yang dahsyat. Selanjutnya, Bapa yang kekal, yaitu Bapa yang menyertai umatnya dari kekekalan sampai kekekalan. Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia yang menyertai kita, tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, dan yang berjalan di depan kita. Artinya langkah hidupmu ada dalam tuntunannya saat engkau percaya di dalam nama Yesus. Selanjutnya katakan, Dia Raja Damai. Artinya ada shalom, shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dalam hatimu, di tengah pergumulanmu, di tengah masalahmu, engkau tetap mengalami ketenangan, engkau tetap mengalami damai sejahtera, dan engkau tetap melihat janji Tuhan satu persatu digenapi dalam hidupmu. Biarkan renungan Natal ini menjadi berkat buat saudara. Malam Natal ini menjadi malam Natal di mana engkau melihat kembali ada Yesus yang sudah lahir, yang menyelamatkan umatnya. Jadi hari ini percaya, terima janji Tuhan, dan menjadi orang-orang yang mengalami semua yang dahsyat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Dan kami bersyukur atas pesan Natal ini. Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Dan kami percaya, kami mau terus ambil komitmen. Teruslah lahir, bertahta, berdaulat
dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, keluarga kami, dan manusia. Dan kami percaya kami akan terima semua janji Tuhan sebagaimana dinubuatkan Yesaya itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kebaikan, kasih setia, rahmat Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Tak lupa kami juga berdoa, berkati yang sakit, biarkan damai sejahtera kesembuhan daripada Tuhan mengalir. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa ini, biarkan bangsa ini juga melihat terang Tuhan yang besar. Bangsa ini berbalik dari jalannya yang jahat, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Bangsa yang dalam kegelapan melihat terang Tuhan yang besar, dan mereka mengalami, bangsa ini mengalami semua yang dahsyat daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih buat atensi perhatian Bapak Ibu untuk menyaksikan, sama-sama boleh mendengarkan tuntunan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya Pastor Elisa Adi dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat hari Natal. Damai sejahtera Tuhan mengalir bagi kita semuanya. God bless you all. Saudara, juga kalau Bapak Ibu Saudara ingin menabur, memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening yang ada di layar smartphone Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pause sebentar, Bapak Ibu bisa capture lewat aplikasi digital, keuangan digital, Bapak Ibu bisa capture, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Dan saya percaya anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita semuanya. Saya Pastor Elisa undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.